mind map konsep kewarganegaraan dari Richard Bellamy. Saya coba apa ya namanya buka mind maps, mencobalah dari Richard Bellamy mind maps-nya. Pertama mengenai kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini kita bagi di dalam konsep kewarganegaraan ini. Mengapa kewarganegaraan saat ini penting? Pertama, karena ada transisi kewarganegaraan yang bersifat tadinya kewarganegaraan lokal menjadi kewarganegaraan global. Ada transnasional dan ganda. Jadi sekarang banyak seperti naturalisasi ataupun seorang warga negara kawin campuran dengan warga negara lain yang tentunya akan berpengaruh kepada status kewarganegaraan keturunannya. Yang kedua, karena ada permasalahan partisipasi warga negara dalam hal pemilu ini menurun. Dan ketiga, perubahan iklim serta kenakalan remaja. Nah, selanjutnya dalam apa itu kewarganegaraan, itu juga membahas mengenai politik kewarganegaraan, dan politik kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban politik warga negara. Karena sesungguhnya titik terpenting dari kewarganegaraan ini adalah terlindunginya hak politik, ya, hak memilih warga negara. Selanjutnya, komponen dari komponen kewarganegaraan ini akan membicarakan siapa sih si warga negara itu, lalu jenis hak dari warga negara itu apa, dan partisipasi warga negara. Nah, ini kalau kita nanti di buku dari apa namanya Richard Bellamy ini juga menjelaskan jenis-jenis siapa yang menjadi warga negara, gitu ya. Dan akhirnya dalam bab ke-1 ini ada kesimpulan mengenai warga negara. Warga negara itu mohon maaf, kesimpulan mengenai kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu pada prinsipnya adalah kesetaraan warga negara dalam hak dan kewajibannya di kehidupan sosial politik. Artinya, menurut pandangan saya, ada kesetaraan hak dan kewajiban di setiap warga negara tanpa memandang kelas sosial, gitu ya. Karena memang semuanya sama. Nah, selanjutnya Richard Bellamy juga mengupas atau membahas mengenai teori kewarganegaraan. Nah, teori kewarganegaraan ini ada dua. Ada teori normatif dan teori empiris. Teori normatif itu lebih menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan teori empiris itu lebih menekankan bagaimana warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana Richard Bellamy membahas mengenai sejarah-sejarah kewarganegaraan, mulai dari Yunani kuno dan Romawi, ya, lalu Kekaisaran Roma. Makanya dalam teori bentuk kewarganegaraan ini dibahas pula mengenai bentuk kewarganegaraan. Bentuk kewarganegaraan ini mulai dari Yunani kuno dan Romawi, serta Kekaisaran Roma, dan demokrasi modern. Nah, kalau Yunani kuno ini juga dipengaruhi oleh filsuf dari Aristoteles, ya. Ada bahwa yang menjadi warga negara, misalkan kalau di Yunani kuno sudah berumur 20 tahun ke atas. Dan demokrasi modern yang saat ini, ya, lebih banyak mencantumkan mengenai bentuk-bentuk warga negara ini dalam konstitusi. Nah, hal ini bisa kita temukan dalam deklarasi warga negara di Prancis dan di Amerika Serikat dalam piagam kemerdekaannya. Selanjutnya, Richard Bellamy membahas mengenai keanggotaan kewarganegaraan juga. Jadi keanggotaan warga negara ini dalam artian sebetulnya warga negara itu sama dengan komunitas politik. Maksudnya warga negara menjadi warga negara sama dengan menjadi komunitas politik.
Nah, komunitas politik ini tentunya atau menjadi warga negara ini tentunya akan berkaitan dengan status warga negara yang akan memperoleh hak dan kewajibannya, gitu ya. Dan tentunya ini pun ya keanggotaan ini pun berpengaruh sekarang kepada bagaimana kewarganegaraan sekarang berubah menjadi kewarganegaraan transnasional atau ganda, seperti tadi yang diungkapkan bahwa ada naturalisasi, ada pernikahan campuran antar dua warga negara yang tentunya akan mempengaruhi apa namanya kewarganegaraan seseorang, ya. Selanjutnya, Richard Bellamy membahas juga mengenai partisipasi dan demokrasi. Nah, memang dari awal Richard Bellamy ini lebih cenderung menekankan kewarganegaraan ini kepada demokrasi dan tingkat partisipasi warga negara. Lebih cenderung apa namanya bahwa kewarganegaraan itu sangat erat dengan demokrasi. Makanya dia mengatakan di bab ke-1 itu bahwa hak hak politik itu adalah sesuatu yang penting dalam kewarganegaraan. Nah, selanjutnya di akhir buku atau ya saya menangkap bahwa kewarganegaraan ini melibatkan solidaritas antar warga negara dalam membangun demokrasi. Jadi bagaimana hak dan kewajiban ini bisa berjalan dan dilindungi oleh negara semata-mata untuk membangun demokrasi. Semata-mata untuk membangun demokrasi suatu negara dan membangun apa namanya, mohon maaf, demokrasi pun ditentukan oleh partisipasi, tingkat partisipasi dari warga negara. Mungkin itu apa ya, sedikit dari konsep kewarganegaraan yang bisa saya tangkap. Terima kasih.